Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan akhirnya berhasil mengalahkan sosok iblis dan memasukkan jiwa Changqi-Tian ke dalam bendera penakan jiwa. Setelah kekuatan iblisnya dianggap Xiaoyan menghilang, dia mengeluarkannya dan mulai bertanya beberapa hal. Aku benar-benar minta maaf, junior ini telah banyak menyinggung senior. Karena masalah ini mendesak, aku berharap senior akan memaafkanku. Menghadapi Changqi-Tian di depannya, Xiaoyan menangkupkan tinjunya dengan hormat. Jangan menyesalinya. Aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu, dan mereka yang seharusnya menyesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah kejatuhannya, dia akan ditipu oleh kerabat dekatnya, dan sekarang tampaknya rencana pengkhianatan itu telah berhasil. Namun Changqi-Tian akhirnya mendapatkan kembali jati dirinya, dan sepertinya Changqi-Tian tidak kehilangan ingatan dan akal sehatnya, namun dia dikendalikan dan menjadi korban kebencian dari orang lain. Bisakah senior mengatakannya secara detail? Mungkin junior ini bisa melakukan yang terbaik untuk membalaskan dendam senior. Xiaoyan berkata dengan serius. Aku melihat bahwa kamu sudah memiliki dua jantung guntur, yaitu inti guntur Void dan guntur Haotian. Tanpa diduga, tuan mereka juga telah mati. Changqi-Tian menghela napas panjang. Sebenarnya tidak banyak waktu yang tersisa untuk Changqi-Tian saat ini, karena jiwanya terlalu lama berada di dunia dan reinkarnasi telah memanggil jiwanya. Hanya saja pada saat ini Xiaoyan terus menuangkan kekuatan jiwanya ke sisa jiwa Changqi-Tian dan menjaganya tetap dalam keadaan tidak bisa dihancurkan. Dari perspektif seluruh sejarah para dewa, sangat mustahil di dunia ini ada yang bisa memiliki dua jantung guntur pada saat yang bersamaan. Sepengetahuanku, belum pernah ada yang dapat melakukannya selain yang mulia. Aku tidak menyangka akan ada orang kedua yang dapat melakukannya setelah kejatuhannya. Changqi-Tian menatap Xiaoyan dan berseru, "Senior, aku adalah reinkarnasi ke-9 dari yang mulia. Jadi seharusnya aku adalah orang yang sama." Kata Xiaoyan. Alasan mengapa dia mengatakan ini bukan untuk sombong. Sebaliknya dia berharap Changqi-Tian dapat langsung mengatakan poin-poin pentingnya. Yang mulia bereinkarnasi. Begitulah seharusnya. Dan aku sebenarnya telah menebaknya sedikit. Tetapi karena dendam orang lain, aku tidak bisa mengendalikan diri. Dan murid ini menggunakan jiwaku untuk menguasai guntur ekstrim. Sekarang dia telah sepenuhnya mengambil gunturku. Sayang sekali guntur ekstrim tidak dapat kuberikan kepada yang mulia. Changqi-Tian tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ketika dia melawan Xiaoyan, sebenarnya dia memiliki kecerdasan, tetapi dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Karena dia telah dipengaruhi oleh kebencian orang lain. Siapa murid yang disebutkan oleh senior ini? Xiaoyan mengerutkan keningnya dan bertanya. Aku mengajar murid-muridku secara pribadi. Aku malu mengatakannya. Kematianku sebenarnya disebabkan oleh muridku sendiri. Tetapi karena sekarang aku sudah mati, tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Muridku ini pandai dalam seni formasi, dan dia telah diracuni oleh iblis ini setelah pertempuran dengan dunia iblis. Ketika aku sedang menyembuhkan lukanya,
Aku diserang secara diam-diam oleh murid ini dan memblokir tubuhku serta jiwaku dengan teknik pembatasan. Dan kemudian dia merebut tubuhku. Awalnya anak ini lemah, namun dia sangat berbakat. Melihat dia telah merebut tubuhku, pada akhirnya aku hanya bisa memilih untuk meledakkan diriku sendiri. Chang Qitian berkata tanpa daya dan Xiaoyan sedikit mengeringit setelah mendengar ini. Bisakah senior memberitahu nama murid itu? Pada saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan tidak rileks sama sekali dan dia terus menutupi ruang ini. Jinchong. Xiaoyan mengerutkan keningnya mendengar nama ini. Beraninya kamu melawanku secara langsung. Tiba-tiba Chang Qitian berteriak. Mata Xiaoyan membeku dan tatapan hormat sebelumnya langsung memudar. Kelihatannya Chang Qitian kembali dikuasai oleh iblis dan dia menatap dingin ke arah Xiaoyan yang berada di depannya. Apa yang kamu katakan? Kamu mempertanyakan jiwa tuan ini dan kamu seharusnya tahu bahwa aku adalah tuanmu. Beraninya kamu menyebut dirimu dewa. Dasar semut. Dia berkata dengan nada marah. Kamu pandai dalam seni merebut tubuh. Sayangnya aku juga pandai dalam hal itu. Bersiaplah untuk mengorbankan dirimu. Setelah hening sesaat, nyala api langsung menyembur dari telapak tangan Xiaoyan dan membentuk telapak tangan raksasa. Dia langsung mencubit tepat di depan wajah jiwa itu. Kemudian jiwa biru itu runtuh. Pada saat yang sama, Xiaoyan tiba-tiba menoleh dan melihat ke gunung hitam. Saat berikutnya, sosok Xiaoyan bergerak dan dia langsung menuju ke bayangan hitam. Apakah namamu Jinchong? Kamu memilih tempat yang sangat bagus untuk menyembunyikan tubuh aslimu. Mata Xiaoyan dingin dan tegas. Ada aura kebencian yang kuat di gunung hitam. Lalu kekuatan jiwanya menyelidiki kolam guntur yang seperti air keruh. Sulit bagi Xiaoyan untuk mengetahuinya dalam waktu singkat, dan dia juga tidak menyangka bahwa tubuh aslinya tersembunyi di dalamnya. Sosok Xiaoyan tiba-tiba keluar, dan pada saat yang sama Xiaoyan bergerak menuju bayangan hitam. Suguhan yang tidak jauh dari ratu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Terlihat tubuhnya gelisah dan nafasnya melonjak. Kemudian dia terbang lurus ke arah Xiaoyan. Sialan! Sepertinya dia akan meledakkan dirinya sendiri. Xiaoyan terkejut. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghindari jangkauan peledakan diri makhluk abadi. Dan tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Semua ini terjadi begitu cepat. Bahkan Xiaoyan tidak menyangka Su Guan akan langsung memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Namun dalam pandangan Xiaoyan, ini bukanlah keberanian dirinya, melainkan karena Su Guan ini merupakan avatar dari iblis ini. Adapun apa yang baru saja dikatakan jiwa Chang Qitian, kedengarannya itu memang benar, dan dia bahkan berbicara dengan Xiaoyan dari sudut pandang Chang Qitian. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan juga mahir dalam seni merebut tubuh, dan sebelumnya Xiaoyan juga sudah memperhatikan bahwa Su Guan selalu terhubung dengan jiwa yang muncul dari patung batu. Ini adalah koneksi unik dari avatar. Meskipun tidak jelas, tetapi itu sangat akrab bagi Xiaoyan yang juga memiliki avatar. Kekuatan penghancuran diri makhluk abadi terbukti dengan sendirinya, dan energi yang kuat langsung menutupi area sekitarnya, termasuk sosok Chang Yuhua. Namun ketika efeknya akan mempengaruhi Chang Yuhua, sosok ratu langsung muncul di belakangnya. Dengan gelombang yang dipancarkan dari jubah lengan bajunya, dia memblokir energi yang menyapu. Energi yang menakutkan itu seperti batu besar yang jatuh dari ketinggian ke air yang tenang, dan setiap batu menimbulkan ribuan gelombang. Pada saat yang sama ketika gunung hitam dan semua batasan di sekitarnya runtuh, terlihat pemandangan ini sangat mengejutkan. Ada banyak mayat
dengan beberapa yang belum membusuk seluruhnya dan bahkan terlihat seperti baru saja mati. Ini kumpulan tulang, ini jelas kuburan. Xiaoyan sangat terkejut melihat pemandangan ini saat patung runtuh. Mayat-mayat itu berterbangan ke langit, tetapi energi peledakan diri yang menakutkan itu memusnahkannya dalam sekejap mata. Su Guan juga mengungkapkan bahwa niat sebenarnya bukanlah untuk melenyapkan Xiaoyan, tetapi untuk menghancurkan formasi Goyan. Sosok di Gunung Hitam ingin melarikan diri dan tidak berniat untuk bertarung dengan Xiaoyan. Jelas dia takut akan sesuatu, bahkan jika itu klon abadi, maka secara alami tidak mungkin dewa lebih lemah dari klonnya. Goyan mungkin tidak menyangka bahwa Su Guan akan menghancurkan formasi ini dengan meledakkan dirinya sendiri, seperti yang diinginkan Su Guan. Saat ini formasi yang dibuat Goyan akhirnya rusak, yang berarti bahwa ruang tersebut akan segera menghilang dan badai kehampaan pasti akan terjadi di sini. Kamu berani mematahkan formasi Tuan Go ini? Kamu benar-benar tidak bisa membedakan antara raja besar dan kecil. Susunan formasi tripod emasku bukanlah formasi biasa. Pada saat yang sama dengan suara penuh amarah, Goyan keluar dari ruang utama yang diledakkan. Tetapi tiba-tiba segala sesuatu di sekitarnya ditutupi oleh cahaya keemasan. Tepatnya ruang sebelumnya yang dikelilingi oleh cahaya keemasan ini. Jika dilihat dari jauh, maka cahaya keemasan ini membentuk tripod emas seperti namanya. Hanya saja ruangnya lebih besar dari sebelumnya. Jadi yang dimusnahkan barusan hanyalah ruang kedua yang ada di dalam formasi. Cahaya biru dari Goyan tersapu dan cahaya keemasan di sekitarnya langsung menyusut. Kemudian ruang juga ikut menyusut dengan cepat. Dan asap hitam yang ingin keluar terhalang oleh formasi ini. Adapun Xiaoyan, dia menderita banyak luka efek dari peledakan diri Su Guan. Tubuhnya roboh dan menyebabkan luka serius, tetapi dengan restu dari tubuh abadi, dia tidak bisa musnah dan pulih dalam sekejap. Daging dan darah di sekujur tubuhnya kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Tatapan Xiaoyan terkunci rapat pada asap hitam di ujung. Saat ini asap hitam tidak lagi berusaha melarikan diri, karena sepertinya dia tahu bahwa tidak mungkin dapat menembus formasi ini dalam waktu singkat. Jika asap hitam ini adalah master formasi, maka dia juga pandai dalam seni pembatasan. Jadi dia seharusnya telah menyadari kekuatan formasi yang diatur Goyan saat ini. Menarik. Aku tidak menyangka akan ditipu oleh monster bermata besar itu. Pada akhirnya asap hitam berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi seorang pria dengan tatapan suram di matanya dan penampilannya sangat mirip dengan Su Guan. Kamu sepertinya menggunakan tubuh dewa asli untuk melawanku. Kamu memberitahuku tentang kejahatan dan kamu juga kedengarannya benar. Tetapi untuk gelarmu sendiri, aku khawatir kamu hanyalah orang yang bangga pada diri sendiri dengan menyebut dirimu reinkarnasi yang mulia. Mata Jincong sedikit kental menatap Xiaoyan dengan dingin. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka Changkitian sang penguasa guntur ekstrim dibunuh olehnya. Changkitian telah berperang melawan invasi alam iblis dalam pertempuran pertama para dewa. Dia adalah orang yang baik, dan seringkali orang baik seperti inilah yang dibunuh oleh penjahat. Hanya kamu yang tahu masalah ini. Selama aku membunuhmu di sini, maka aku dapat menyandang nama Tuan dan menjadi orang yang benar mulai sekarang. Dia berteriak lagi dengan penuh amarah. Pasti selalu ada cara untuk menjadi lebih kuat, dan aku tidak percaya sekarang kamu tidak pernah melakukan hal-hal berbahaya. Jincong melihat Xiaoyan dari kejauhan dan suaranya keluar lagi. Dengan situasi saat ini, Xiaoyan tidak perlu menunda-nunda lagi. Goyan, perkuat ruang ini dan dia tidak boleh dibiarkan menerobos ruang ini kecuali dia sudah mati.
Xiaoyan bergerak maju dan penguasa berat Suan melompat dari ujung dan mendarat di telapak tangannya. Saat ini cahaya ganas muncul di mata Xiaoyan. Untuk orang-orang seperti Jin Chong yang telah melukai gurunya sendiri, dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Hal ini mengingatkan Xiaoyan pada gurunya Yao Lao yang juga dijebak oleh muridnya. Walaupun peristiwa ini sudah sangat lama, namun Xiaoyan masih ingat dengan jelas bagaimana pertarungannya dengan Han Feng. Berdasarkan poin ini, maka Xiaoyan pasti akan melenyapkan Jin Chong di sini. Di sisi lain, terlihat Jin Chong menyipitkan matanya dan menyeringai sedikit memperlihatkan giginya. Bagus, gumam Jin Chong, dan kakinya langsung menginjak kehampaan dengan keras dan kabut hitam meletus dari tubuhnya seolah-olah membentuk awan gelap. Segera Xiaoyan melihat guntur berkedip-kedip di awan gelap. Sepertinya guntur ekstrim ada di dalam tubuhnya dan dia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sini untuk secara paksa menangkap guntur ekstrim. Pada saat ini, paksaan yang sangat kuat menyapu dari sosok dalam kabut hitam, dan ketika perlahan muncul, dia menatap Xiaoyan dengan penuh niat membunuh yang kuat. Aku ingin melihat dan mencari jiwamu setelah aku membunuhmu atas nama keadilan. Kamu harus membiarkanku melihat hal kotor apa yang telah kamu lakukan kepada tuanmu. Xiaoyan menatapnya dengan dingin dan berkata dengan serius. Saat ini lapisan kabut hitam menyebar dengan cepat. Terlihat bahwa kabut hitam ini tidak sederhana dan seharusnya menjadi sumber energi yang kuat. Guntur terus berkeliaran di antara mereka dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Xiaoyan memandangi kabut hitam dengan ekspresi serius di wajahnya karena paksaan darinya memancarkan kekuatan guntur yang sangat kuat dan dia tidak mengetahui di mana posisi Jin Chong yang sebenarnya. Tentu saja hal itu membuat Xiaoyan merasakan jantungnya berdebar-debar. Kekuatannya cukup besar dan sepertinya ini bisa dihitung sebagai ujian terakhirnya di sini. Melihat adegan ini, Ratu menyilangkan kedua tangannya di dadanya dan dia terlihat lebih agung. Tubuh fisikmu sangat kuat, tetapi jika hanya mengandalkan kekuatan keabadian Kaisar langkah keempat, maka kamu pasti akan mati dalam pertempuran ini. Setelah kamu mati, aku akan merawat monster aneh bermata besar ini untukmu. Tetapi hal pertama yang kulakukan adalah membutakan matanya. Jin Chong tampaknya sangat membenci Goyan. Jelas itu karena Goyan telah merusak terlalu banyak rencananya. Saat ini napasnya sangat terburu-buru. Jelas dia belum mencapai banyak hal, tetapi dia telah dihentikan oleh Xiaoyan. Dan yang paling penting adalah Goyan telah menghancurkan batasan yang dia buat. Dialah yang memerintahkannya. Goyan cukup pintar dan terbang ke arah ratu. Dia selalu bisa membedakan mana raja besar dan raja kecil. Saat suaranya jatuh, kabut hitam telah memenuhi kehampaan. Kemudian menyelimuti Xiaoyan dan guntur seperti benang sutra yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut hitam. Sosoknya keluar meraung dari kabut hitam dan kemudian menunjuk ke arah Xiaoyan yang berada di kehampaan. Kemudian benang sutra yang tidak terhitung jumlahnya terjalin dalam sekejap dan berubah menjadi seberkas cahaya yang penuh kekuatan penghancur dengan kecepatannya yang sangat cepat. Sementara itu Xiaoyan juga sudah melakukan persiapan yang cukup. Setelah banyak pertempuran, dia mungkin sudah mengetahui metode serangan guntur ekstrim. Hanya saja ketika jari Jin Chong menusuk ke arahnya, pada saat yang sama Xiaoyan merasakan ancaman yang kuat. Dia mencoba mengurangi tekanan dan menghilangkannya. Saat berikutnya, pembuluh darah gunturnya terbuka penuh disertai tanda Shizun dan tanda bintang dewa asli yang bersinar di antara alisnya. Pada saat yang sama, inti guntur Void dan guntur Haotian saling terkait satu sama lain di kehampaan. Meskipun mereka tidak dapat membentuk sinar lurus seperti guntur yang ekstrim, namun mereka tidak ragu bertabrakan dengan keras, sehingga saat ini terjadi pertarungan antara jantung guntur. Apakah ini bisa dilakukan? Dia benar-benar sembrono seperti Chang Yuhua.
Sosok Jinchong melihat Guntur yang saling bertabrakan. Sudut mulutnya terangkat menunjukkan ekspresi yang sangat menghina. Seluruh ruang langsung berubah menjadi lautan guntur, dan itu menyapu setiap tempat di kehampaan. Setelah bertabrakan selama beberapa tarikan nafas, gemuruh kedua belah pihak akhirnya menghilang. Sosok Jinchong juga tiba-tiba menghilang dan muncul di depan Xiaoyan. Saat berikutnya, dia mengangkat lengannya dengan sangat cepat dan kelima jarinya langsung membentuk kepalan tangan yang mengenai dada Xiaoyan dengan kecepatan secepat guntur. Xiaoyan memblokir lengannya secepat yang dia bisa, namun kepalan tangan Jinchong sudah jatuh ke dadanya. Terdengar suara teredam bergema dan tubuh Xiaoyan tertembak ke belakang. Guntur menyambar ke sekujur tubuhnya dan dadanya yang terkena pukulan itu mengeluarkan darah. Meskipun dia tidak mematahkan tulang dadanya, namun dia meninggalkan bekas tinju hitam di dada Xiaoyan. Fisikmu memang sangat kuat, tetapi kamu tidak bisa hanya mengandalkan pertahanan fisik ini saja jika ingin membunuhku. Wajahnya dipenuhi dengan senyum sinis. Sosoknya sekali lagi menginjak benang sutra Guntur dan dia langsung melintas di depan Xiaoyan. Aku ingin melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Saat ini pukulan lain sudah mendarat di dada Xiaoyan. Tetapi kali ini meski kecepatannya sangat cepat, namun telapak tangan Xiaoyan mampu mencengkram lengan Jinchong dengan kecepatan yang sangat cepat juga. Segera tinju yang terbungkus api dan Guntur memicu serangan balik dan tinju yang sama jatuh dengan keras ke dada Jinchong. Dia mendapatkan serangan balik oleh kekuatan besar, kemudian seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Keadaan sebaliknya terjadi pada Xiaoyan. Meskipun dia menerima pukulan dan dadanya sedikit cekung, namun nafasnya masih cukup stabil. Sebenarnya kekuatan pukulan Jinchong sangat kuat, namun karena Xiaoyan memiliki tubuh fisik yang kuat, sehingga dia mampu mengurangi tekanan pukulannya. Kekuatan fisikmu memang sedikit lemah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.